Seorang pria menguji pacarnya apakah dia tulus mencintainya. Ia sengaja memakai baju kurir untuk menjemput pacarnya. Pacarnya melihat kalau ia mengenakan pakaian kurir dan berlari ke arahnya. Tak disangka, ia segera menamparkan pacarnya itu dengan sangat keras. Pria lain membawa mobil BMW untuk datang ke sini untuk menjemput teman-temanku. Tak seperti dirimu yang seperti sampah, aku menyuruhmu untuk datang ke sini dengan pakaian dan mobil yang mewah. Pria itu dengan cepat menjelaskan, karena ia sedang terburu-buru untuk mengantar ibunya jadi dia lupa akan hal itu. Dia bersumpah, kalau lain kali ia tak akan membuat malu pacarnya itu lagi. Tetapi sebelum dia menyelesaikan ucapannya, pacarnya segera menamparnya lagi. Kalau semuanya sudah seperti ini, apa gunanya lagi untuk menjelaskan semuanya? Karena hal seperti ini, kamu bahkan berani menamparku. Apa salahnya jika aku menamparmu? Temanku dan aku sudah berdiri di sini menunggumu selama 15 menit. Namun pria itu merasa, itu tetap tak ada hubungannya dengan ia yang harus menamparnya karena tak membawa mobil. Apakah itu salahku jika aku menamparmu? Teman-teman gadis itu yang berdiri di sebelahnya, menyaksikan mereka berdua berdebat semakin parah. Tidak hanya tidak membantu mereka berdua untuk segera berbaikan, tetapi, mereka malah menertawakan pria itu yang hanya seorang pengirim barang. Dan mereka juga mengatakan, kalau pria itu sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan sahabatnya. Mereka bahkan, mengatakan kepada pria itu untuk mengetahui siapa dirinya dan segera pergi dari sini. Bahkan, gadis berbaju putih di sebelahnya mulai menertawakan dan menghinanya juga. Karena pamannya adalah seorang sopir dari keluarga kaya, dia pasti bisa mengantar kami pergi. Kalau tidak, saya pikir Tutu pasti tidak akan menjadi pacarnya. Tutu, apakah di matamu kamu hanya menganggapku sebagai seorang supir untuk mengantarmu pergi? Tentu saja, sayangnya itu karena, sopir pribadinya tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Tapi, tidak ada orang lain yang bisa masuk begitu saja ke sini. Mungkinkah ia memalsukan identitasnya? Apa, Tia Haksuan? Apakah pamanmu sopir keluarga mereka? Jika Anda meragukan saya akan mengatakan yang sebenarnya. Paman Ton tidak benar. Tia Haksuan, kamu berani menipuku. Baiklah mulai sekarang kita putus. Hak Hien tidak menyangka, pacarnya sangat serakah akan harta dan ingin menjadi kaya padahal dia sangat miskin. Saat itu, sebuah mobil mewah mulai mendekat ke arah mereka. Tutu berbalik sambil tersenyum dan segera berlari menghampiri orang kaya itu. Hak Hien menyadari, kalau itu adalah mobilnya yang sudah hilang. Dan, melihat pacarnya menggandeng tangan pria kaya itu. Yuan Tu, kamu masih saja berdiri di sini. Apa maksudmu dengan menggandeng tangan pria lain? Tia Hak Hien, apakah saya perlu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Anda? Pria ini adalah Tim Mintan, dia adalah pewaris keluarga terkaya di negeri ini. Dia dan pria kaya itu sedang saling jatuh cinta sekarang. Berpura-puralah, seperti Anda tidak saling mengenal dan segera pergi dari sini. Setelah melihat hal menyakitkan itu, Hak Hien baru menyadari wajah asli pacarnya yang licik. Orang kaya di depannya ini, hanya berpura-pura menjadi ahli waris keluarga kaya itu. Dia juga, dengan berani terang-terangan mengendarai mobil miliknya. Ketika, teman dekat wanita itu mendengar identitas pria ini, mereka langsung menyanjungnya dan mengatakan, saya juga ingin menjadi pacar dari pria yang kaya, ini terlalu sederhana dan masih tidak cukup bagi saya. Mintan mengenal banyak pria kaya yang merupakan kenalannya, dan akan memperkenalkannya kepada mereka semua nanti. Kalau begitu, kita sudah memastikan kalau kita semua akan menikah dengan pria yang kaya raya nanti. Sangat bagus, terima kasih Tutu, saya sangat berterima kasih kepada orang kaya seperti Anda. Dua gadis cantik seperti ini, pasti bisa mendapatkan pria kayanya masing-masing nanti. Hak Hien berpikir sangat lama tetapi, tetap saja, ia tidak dapat mengenali pria di depannya itu yang mengaku, sebagai anak laki-laki dari ayahnya. Bahkan saya meragukan pria kaya ini. Tutu, apakah kamu yakin dia adalah anak dari keluarga mereka? Dia menjawabnya dengan santai dan mengatakan, Mintan, aku sangat yakin akan hal itu. Sayang, apakah ini pacar pengirim yang kamu bicarakan? Apakah dia memang semiskin ini atau penglihatan saya yang buruk? Saya suka orang yang mencoba berusaha seperti ini, sebagai tindakan melawan. Sekarang kita berdua sedang saling mencintai, tak disangka ia segera menamparnya lagi. Dapatkah Anda mendengar saya, pengirim? Tutu, kami sudah mendapatkan pria yang pantas baginya dan tidak ingin bersamamu lagi. Tutu, apakah kamu putus denganku karena orang ini? Bahkan, pengirim seperti Anda berani-beraninya berusaha memiliki wanita cantik sepertinya. Pria sombong ini, segera mendorongnya sebagai pendahuluan. Bukankah,
Saya pikir sekarang dia terlihat seperti seekor anjing. Oh, jangan menghina anjing itu. Anjing Anda harus dirawat dengan baik-baik. Oh, saya pernah mendengar orang mengatakan ini. Anjing dari keluarga kaya, makan tenderloin daging sapi A5 setiap kali makan. Bisa sampai harga yang sangat mahal untuk sekali makan. Satu bagian berharga puluhan ribu yuan. Mahal sekali, mungkin kurir ini tidak akan bisa mencobanya sekali seumur hidup. Memang benar, mereka yang punya uang selalu memandang rendah orang lain. Tutu, aku ingin menatapmu langsung ke arahmu dan ingin mengucapkan selamat tinggal untukmu. Dia mengatakan tidak. Seorang pengirim rendahan sepertinya yang menghabiskan sepanjang hari, menjalankan tugasnya di bawah terik matahari dan hujan. Tidak bisa dibandingkan dengan orang yang berpakaian bagus. Bahkan ia merasa, anjing peliharaan di dalam rumahnya lebih mulia dibanding dirinya. Katakan siapa yang akan Anda pilih. Terlebih lagi, sekarang Tutu mencintainya. Dia juga akan segera menikah dengan keluarga kaya. Apakah Anda masih harus menderita dengan pengirim sepertinya? Saya melihat, kalau Anda benar-benar tidak tahu bagaimana tetap up to date. Orang mengatakan, kalau lebih baik menjadi seseorang yang licik daripada menjadi miskin. Lebih baik menangis di mobil mewah, daripada tertawa di atas sepeda. Jadi, beberapa tahun terakhir ini cintaku padamu hanyalah sebuah kebohongan. Hanya anak orang kaya yang mengendarai mobil mewah yang pantas untukmu, bukan? Diam, aku tidak pernah memiliki perasaan yang nyata untuk Anda. Bagi saya, kamu selamanya hanya seorang pengantar barang yang miskin. Memiliki pacar sepertimu, itu hanya penipuan yang pantas untukmu. Sopir ini, apakah dia benar putra paman Ton yang mengemudikan Ton Mintan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengendarai mobilnya? Sayang, kamu sangat nakal, tapi aku menyukainya. Saya telah melihat wajah aslinya. Anda ingin menikah dengan keluarga kaya? Anda ingin beralih dari ayam menjadi burung phoenix, bukan? Oke, tapi sayang sekali, pacarnya yang sekarang adalah orang kaya palsu. Apa, palsu? Kamu hanya sedang berbohong dan mengaku-ngaku. Apakah kamu pikir itu nyata? Tentu saja, aku anak orang kaya yang sebenarnya. Bagaimana bisa, pengirim sepertimu bisa membedakan mana orang kaya asli dan palsu? Sayang, ku dengar para kurir makan dengan baik dan berpakaian dengan baik, haha. Jika Anda tidak percaya kepada saya akan menunjukkan kepada Anda siapa pacar barunya sekarang. Halo, ada seseorang yang menyamar sebagai saya di restoran Tin Hai. Dia segera memanggil beberapa orang ke sini, bahkan paman Ton itu sendiri. Hei, pengirim gila, apakah Anda pikir ini sebuah film lebih dari 180 menit? Untuk berpikir, kalau Anda menelepon orang-orang Anda dan menyuruhinya datang ke sini, haha. Tepatnya, pria itu tidak memiliki banyak uang tetapi, dia suka berpura-pura menjadi anak dari keluarga kaya. Sekarang, saya ingin membuktikannya. Jika Anda memang adalah putra orang terkaya di negeri ini, maka saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Kalian begitu meremehkan orang lain. Sekarang kamu berusaha berbuat jahat kepadaku. Maka sebentar lagi aku akan menunjukkannya kepadamu, apa artinya mendaki tinggi dan terjatuh. Aktingmu sangat membuatku ketagihan, saya menyarankan Anda untuk segera pergi dari sini. Berhenti? Apakah kamu ingin lari dari sini? Sebelum pembantu rumah saya datang ke sini, tidak ada yang bisa pergi. Anjing pengirim ini sangat bersikap sombong. Aku tidak takut, seekor anjing tidak mungkin bisa duduk di meja yang mahal bukan? Berani-beraninya kamu mencoba menghalangiku, apakah kamu ingin aku memukulmu sampai mati hari ini? Tak disangka, anak buah pria itu datang tepat waktu. Ya ampun, hentikan itu dan hormati Tuan Mintan. Jika tidak, maka kamu akan berurusan denganku dan tidak akan pernah selesai. Saat itu pengurus rumah memimpin orang-orang untuk membantu pria kaya asli yang sebenarnya. Bagaimanakah yang terjadi selanjutnya, ketika pria itu membalas apa yang pria sombong itu telah lakukan kepadanya? Dan bagaimana reaksi pacarnya yang licik itu, ketika mengetahui identitas aslinya?